Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Serenawati. NIM 1911 10 1205. Di sini saya akan menjelaskan materi yang bagian A, yaitu pemikiran pendidikan Islam Hasan Langgulung. Oke, menurut Hasan Langgulung telah terjadi pembelokan arah dan objektif pengajaran serta yang bertujuan pendidikan Islam sebagai akibat pemberataan atau sekularisasi yang mendominasikan pendidikan Islam selama ini, sehingga harus ada pembetulan konsepsi tujuan pendidikan Islam. Yang mana hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepribadian Muslim yang sehat, di mana hal ini dapat dicapai dengan membina sikap ilmiah bagi setiap umat Muslim. Bagi setiap individu Muslim, dengan menghormati peranan yang telah dimainkan oleh ulama Islam dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Islam telah menciptakan suasana intelektual, psikologikal, dan sosial agar ulama itu menjalankan peranannya dalam gerakan perkembangan ilmiah seperti berlaku pada zaman Abbasiyah yang lalu. Dalam menyikapi kondisi seperti ini, Hasan Langgulung menawarkan konsep islamisasi ilmu dengan cara asimilasi kurikulum yang adaptif atau sama dengan bukan adoptif dan akomodatif, dengan diawali dari islamisasi tujuan pendidikan. Kemudian menurutnya pendidikan Islam ini bertujuan dapat dicapai dengan mengajarkan pengetahuan tertentu. Jadi bukan hanya dengan mengajarkan yang biasa disebut pengetahuan Islam, tetapi segala macam ilmu seperti matematika, biologi, ekonomi, dan lain-lainnya. Dengan demikian, cara berpikir dikotomis seperti yang terjadi di Indonesia akan segera dapat berakhir dan beralih kepada cara berpikir baru, berpikir islamisasi, yaitu tidak membedakan antara ilmu agama dan ilmu umum untuk selanjutnya ini, dan bisa mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan tanpa melepaskan nilai-nilai lama yang bersifat esensial baik dan mapan, dan berorientasi pada nilai-nilai trasendental. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya selanjutnya, yaitu Aufa. Kemudian yang selanjutnya adalah biografi Hasan Langgulung. Hasan Langgulung lahir di Rapang, Sulawesi Selatan pada tanggal 16 Oktober 1934. Ayahnya bernama Taransula dan ibunya bernama Siti Aminah. Sebenarnya nama Langgulung ini diberikan oleh Raja Peta sebagai sebutan untuknya kepada Taransula ayahnya karena kulitnya yang putih, berbeda dari masyarakat Makassar pada umumnya. Jadi kata Langgulung ini berasal dari kata la dan gulung yang berarti si putih. Akhirnya nama tersebut menjadi bagian dari namanya, yaitu Hasan Langgulung. Dan nama Hasan Langgulung ini adalah nama lengkap yang dipakainya dalam berbagai kesempatan, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan administrasi. Hasan Langgulung menempuh pendidikan dasarnya di tempat kelahirannya, dimulai dari sekolah rakyat setaraf dengan sekolah dasar di Rapang, Sulawesi Selatan. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah Islam dan sekolah guru Islam di Makassar dari tahun 1949 sehingga tahun 1952, serta menempuh bahasa Inggris di Ujung Padang, Makassar. Kemudian melanjutkan di Pesantren Persatuan Islam Bangil, Jawa Timur.
yang di bawah pimpinan Ahmad Hasan. Kemudian Hasan Langgulung melanjutkan perjalanan pendidikan internasionalnya di Mesir untuk menempuh pendidikan sarjana muda dengan spesialis Islam and Arabic Studies yang beliau peroleh dari Fakultas Dar al-Ulum, Cairo University Mesir pada tahun 1960. Setahun kemudian, Hasan Langgulung sukses mendapatkan gelar Diploma of Education General. Di Ain Shams pula beliau mendapatkan gelar MA dalam bidang psikologi dan kesehatan mental pada tahun 1967. Setelah menyelesaikan tesis, Hasan Langgulung juga sempat mengikuti perkuliahan sastra Arab modern di bawah Liga Arab dan belajar dengan beberapa pakar, dan kemudian Hasan Langgulung memperoleh diploma dalam bidang sastra Arab modern dan Institute of Higher Arab Studies Arab Language Cairo pada tahun 1964. Karena kehausan Hasan Langgulung dan kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membuatnya tidak puas dengan apa yang ia peroleh. Akhirnya, Hasan Langgulung melanjutkan pendidikan strata 3 di Universitas Georgia, Amerika Serikat. Dan pada tahun 1971, Hasan Langgulung berhasil memperoleh Doctor of Philosophy dari Universitas Georgia setelah menyelesaikan disertasinya yang diujikan pada tanggal 15 Januari 1971. Selama studi di Amerika, Hasan Langgulung banyak melakukan kegiatan keilmuan, baik sebagai peneliti maupun pengajar, salah satunya seperti asisten peneliti pada University of Georgia pada tahun 1968 sampai 1969, kemudian menjadi asisten pengajar pada University of Georgia pada tahun 1970 sampai 1971. Kemudian semenjak tahun 1971, Hasan Langgulung ini menetap di Malaysia. Hasan Langgulung mengawali untuk bekerja terutamanya pada pendidikan dan pengajaran di Fakultas Ekonomi Universitas Malaysia dan mengajarkan ilmu sosiologi. Kemudian beliau mengawali karirnya dalam bidang pendidikan di Fakultas Pendidikan Universitas Kebangsaan Malaysia. Lalu pada tanggal 22 September 1972, beliau menikah dengan Nuraimah Muhammad Yunus yang berasal dari Kuala Pilah di Negara Sembilan. Mereka dipertemukan di Universitas Malaya. Hasan Langgulung sebagai dosen, sedangkan Nuraimah sebagai staf administrasi. Dan mereka mempunyai 3 orang anak, yaitu Ahmad Taufik, Nurul Huda, dan Siti Zakiyah. Selain sebagai pengajar, peneliti, dan konsultan, Hasan Langgulung juga menggeluti dunia jurnalistik. Hasan Langgulung wafat pada tanggal 2 Agustus 2008 pada usia 73 tahun. Semasa hidupnya, beliau sangat produktif dalam menuliskan artikel dan buku khususnya pada bidang pendidikan dan psikologi. Karya-karyanya telah dituliskan dalam beberapa bahasa seperti Inggris, Arab, Indonesia, dan Melayu. Bahkan beberapa karyanya telah diterjemahkan dalam bahasa seperti Filipina. Selanjutnya, bagian karya-karya Hasan Langgulung. Langgulung adalah termasuk seorang tokoh yang produktif, artinya sebagai seorang pemilik, Langgulung banyak menghasilkan karya-karya penting dalam bidangnya. Sampai tahun 1992, Langgulung telah menerbitkan kurang lebih 14 buku dan lebih dari 60 artikel yang terbit di berbagai majalah luar maupun dalam negara. Dari keseluruhan karya Langgulung dapat diklarifikasikan ke dalam kajian bidang psikologi, pendidikan filsafat, dan kajian keislaman. Adapun untuk pola kajian pendidikan Islam di Indonesia, karya Langgulung tergolong karya-karya pemikiran dan teori pendidikan, yaitu pola kajian yang hakikatnya berusaha mengembangkan konsepsi kependidikan Indonesia secara keseluruhan dengan bertitik tolak dari sejumlah pandang dari Islam mengenai kependidikan dan mengombinasikan dengan pemikiran kependidikan modern Barat.
untuk menyebut karya-karya Hasan Langgulung yang ditulis dalam berbagai macam persoalan yang berkisah tentang pendidikan, psikologi, filsafat, dan Islam. Di antaranya karya-karya Hasan Langgulung. Yang pertama itu ada buku dibagi menjadi 20 bagian. Yang pertama, Pendidikan Islam, suatu analisis sosial psikologika, diterbitkan oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur pada tahun 1979. Yang kedua itu Filsafat Pendidikan Islam, diterbitkan di Jakarta oleh penerbit Bulan Bintang tahun 1979. Yang ketiga, beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam, diterbitkan di Bandung oleh PT Al-Ma'arif pada tahun 1980. Yang keempat, beberapa tinjauan dalam pendidikan Islam, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Husna pada tahun 1981. Yang kelima, statistik dalam psikologi dan pendidikan, diterbitkan di Malaysia oleh Pustaka Antara Kuala Lumpur pada tahun 1983. Yang keenam, teori kesehatan mental, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Husna pada tahun 1986. Yang ketujuh, psikologi dan kesehatan mental di sekolah-sekolah, diterbitkan oleh UKM Bangi pada tahun 1979. Yang kedelapan, pendidikan dan peradaban Islam, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Husna pada tahun 1985. Yang kesembilan, pengenalan Islam dalam pendidikan, diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan di Kuala Lumpur pada tahun 1986. Yang kesepuluh, daya cipta dalam kurikulum pendidikan guru, diterbitkan UKM Bangi pada tahun 1986. Yang ke-11, manusia dan pendidikan, diterbitkan oleh Pustaka Al-Husna Jakarta pada tahun 1986. Yang ke-12, asas-asas pendidikan, diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Al-Husna pada tahun 1987. Yang ke-13, pendidikan Islam jelang abad 21, diterbitkan oleh UKM Bangi. 14, Al-Takwin wal Ihsan fi Al-Ta'biyah wa Ilmu Nafas, diterbitkan oleh Riyadh Universitas. Yang ke-15, Ilmu Naf Al-Ittimaji, diterjemahkan oleh Riwayat Universitas Press. Yang ke-16, kreativitas dan pendidikan Islam, analisis psikologi dan filsafat, diterbitkan oleh Pustaka Al-Husna Jakarta. 17, isu-isu semasa dalam psikologi, diterbitkan oleh Pustaka Huda. Yang ke-18, fenomena Al-Quran, diterbitkan Pustaka Iqra. Yang ke-19, filsafat kurikulum sekolah rendah, diterbitkan Pustaka Al-Huda. Yang ke-20, peralihan paradigma dalam pendidikan Islam dan sains sosial, diterbitkan oleh Gaya Media Pratama di Jakarta pada tahun 2002. Selanjutnya itu yang bagian kedua, yaitu yang kedua itu jurnal penelitian. Itu dibagi 3 bagian. Selanjutnya yang ketiga itu ada karya ilmiah. Karya ilmiah itu dibagi ada 2 bagian. Selanjutnya dari karya-karya tersebut yang berkaitan dengan filsafat pendidikan Islam adalah beberapa pemikiran tentang pendidikan Islam, Bandung Al-Ma'arif 1980. Dalam buku tersebut diuraikan pendahuluan oleh Hasan Langgulung, konsep kebebasan dalam Islam oleh Profesor Omar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani dari Universitas Tripoli,
Psikologi dan Pendidikan Islam oleh Hasan Langgulung, Pendidikan Islam dan Kesehatan Mental oleh Hasan Langgulung. Pendidikan Islam di sekolah menengah dan sumber-sumber pendidikan Islam Sahih Islami Ali dari Alin Syem Universitas Kairo. Sekian dari materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.